Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza dari kelas 4 PAIB dengan mata kuliah Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program pengabdian berbasis ABCD. Membangun masyarakat yang berdaya dimulai dari dalam, dan itulah inti dari program pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode ABCD. Saya akan mencoba mengulas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program semacam ini yang berfokus pada pemanfaatan aset dan potensi lokal, alih-alih kita terpaku pada masalah atau kekurangan. Di Jember, di tempat lain, keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan, keberlanjutan, dan efektivitas program pengabdian berbasis ABCD. Apa itu program pengabdian berbasis ABCD? ABCD adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi atau kekuatan yang sudah ada di dalam masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali hanya fokus pada masalah yang ada. ABCD memandang bahwa setiap elemen masyarakat sebagai sumber potensi positif yang dapat dikembangkan. Prinsip-prinsip utama ABCD yang harus dipegang teguh oleh pemberdaya masyarakat lokal atau lokal enabler meliputi satu, apresiasi. Jadi apresiasi itu menghargai dan mengakui setiap aset serta potensi yang dimiliki masyarakat. Kemudian juga ada partisipasi, kemudian psikologi positif. Ya, psikologi positif ini adalah membangun optimisme dan keyakinan akan kemampuan diri masyarakat. Kemudian juga defisiasi positif. Defisiasi positif itu adalah mengidentifikasi dan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah berhasil di komunitas. Kemudian juga ada pembangunan dari dalam. Pembangunan dari dalam ini adalah inisiatif dan kekuatan berasal dari internal masyarakat itu sendiri. Kemudian juga hipotesis helitropik. Manusia cenderung tumbuh dan berkembang ke arah hal-hal positif seperti tanaman yang tumbuh ke arah matahari. Aset yang dimaksud dalam ABCD itu sangat beragam, mencakup aset ekonomi, lingkungan, fisik, non-fisik, hingga sosial. Contoh, jika sebuah desa di Jember itu memiliki lahan kosong yang subur dan beberapa warga memiliki keahlian bertani, program pengabdian berbasis ABCD akan fokus pada pengembangan pertanian komunal di lahan tersebut, bukan hanya sekedar memberikan bantuan bibit semata. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pengabdian berbasis ABCD. Jadi partisipasi masyarakat itu adalah elemen krusial dalam program berbasis ABCD. Hal ini karena pendekatan ABCD secara inheren itu berpusat pada masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program akan menjamin relevansi dan keberlanjutan program tersebut. Mengapa partisipasi masyarakat itu sangat penting? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepemilikan program. Jadi masyarakat itu akan merasa bahwa program adalah milik mereka sendiri, bukan inisiatif dari pihak lain. Kemudian juga untuk meningkatkan efektivitas program. Jadi program ini akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas real mereka masyarakat, sehingga hasilnya akan lebih optimal. Kemudian juga meningkatkan kemandirian masyarakat.
masyarakat akan menjadi lebih berdaya dan tidak bergantung pada pihak luar untuk menyelesaikan masalah mereka. Contoh, dalam sebuah proyek kebun komunitas di Bondowoso, masyarakat itu terlibat aktif mulai dari memilih jenis tanaman, menanam, merawat, hingga memanen dan mendistribusikan hasilnya. Ini jauh berbeda dengan jika program itu hanya datang dari luar dan warga hanya menjadi penerima instruksi pasif. Manfaat partisipasi masyarakat dalam program ABCD, salah satunya adalah satu, meningkatkan kualitas hidup. Jadi masyarakat itu akan lebih memahami masalah dan kebutuhannya sehingga solusi yang dibuat lebih efektif dan tepat sasaran. Contoh, warga itu aktif mengidentifikasi masalah sanitasi di lingkungan mereka, lalu berpartisipasi dalam membangun fasilitas sanitasi komunal yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan lokal. Juga yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu menjadi pelaku utama pembangunan, mengembangkan potensi, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka. Contohnya melalui pelatihan pengelolaan limbah yang diinisiasi oleh warga sendiri. Jadi ibu-ibu di desa itu menjadi mandiri dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos dan bahkan mampu menjualnya. Singkatnya, partisipasi masyarakat itu adalah fondasi utama keberhasilan program pengabdian berbasis ABCD. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memanfaatkan aset yang mereka miliki, program akan lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam memberdayakan komunitas masyarakat untuk kesejahteraan. Demikian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.